Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Pesona Nusantara. Kali ini kita berada di Desa Talang Segati, tepatnya di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ada sebuah ritual yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Langgam pada zaman dahulu, yaitu ritual Tegak Baluk Belian Godang. Ritual ini memiliki keunikan dan syarat dengan unsur magis. Nah, bagaimana ritual Tegak Baluk Belian Godang ini? Bersama saya Fadli Irsal, mari kita ikuti. Irama pukulan gendang berpadu dengan alunan calempong, memecah keheningan pedalaman Desa Segati. Alunannya menebar aroma khas kehidupan masyarakat Desa Segati tempo dulu di pedalaman Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Suara terdengar lebih ramai oleh beberapa masyarakat yang berkumpul di balai desa. Membuat rangkaian daun kelapa muda atau janur yang biasa disebut masyarakat Segati dengan sebutan puan. Biasanya, jika puan dibuat, maka akan diadakan sebuah acara ritual besar di Desa Segati ini. Masyarakat menyebutnya upacara Tegak Baluk Belian Godang. Sudah 30 tahun lamanya acara Belian Poleh atau Tegak Baluk Belian Godang ini tidak dilaksanakan lagi di Desa Segati. Sebuah ritual budaya yang begitu syarat dengan unsur alam gaib, yang bertujuan untuk membenarkan bahwa seseorang telah diangkat sebagai seorang kumantan atau dukun. Sebelum ritual dilaksanakan, ada beberapa peralatan dan bahan yang perlu dipersiapkan, seperti baluk atau kayu yang dibuat menyerupai sebuah kapal layar. Di atas baluk inilah nantinya calon kumantan akan dipoleh atau disahkan menjadi kumantan sebenarnya. Ibarat pepatah masyarakat Segati, sebelum menjadi kumantan jan sidi indak dipoleh. Artinya, jika ingin menjadi dukun, hendaklah disahkan dahulu, barulah menjadi dukun. Baluk yang menyerupai kapal ini terdiri dari haluan dan kemudi. Jika haluan menghadap pada arah terbitnya matahari, sedangkan kemudi berada di arah matahari terbenam. Untuk menaiki haluan dan kemudi melalui caping atau jenjang yang bertingkat 7, yang nantinya akan menjadi perjalanan kumantan untuk menyeru mantranya. Di tengah-tengah baluk terdapat tiang layar yang nantinya akan dipanjat oleh kumantan. Tiang layar ini bermakna bagi kumantan untuk mengambil hikmah dari Sang Pencipta, bahwa calon kumantan telah berhak menyandang gelar kumantan yang sebenarnya.
Selain baluk, janur kelapa juga menjadi sarana untuk prosesi ritual tegak baluk belian godang ini. Biasanya janur atau puan dibuat oleh kaum perempuan pada siang harinya. Belian, jika diartikan oleh masyarakat Segati, berarti berputar. Sedangkan ritual belian pada suku Petalangan mengandung arti persembahan kepada Sang Pencipta, agar dijauhkan dari mara bahaya dan disembuhkan dari berbagai macam penyakit, serta gangguan dari makhluk gaib. Belian itu kan pengajiannya berjalan dekat, ada syaratnya, ada bujang ketobungnya, ada bujang pebayunya, ada lengkap persyaratan apa tepak sebagai warna boti sebagainya, cencang limaunya, ada liannya, lilinnya, cowok ini lilin namanya. Nama pole itu ada tukang polenya, kemantannya dipole, beli baru inilah supaya dia keramat, supaya dia sidi, supaya dia sati. Ada obat yang diambilnya dari tiang balu itu. Obat itu dipakai datuk nenek yang halus-halus yang dulu-dulunya. Tak apa obat yang sakit-sakit dikasihnya pada dukun itu. Pada sore harinya, masyarakat bersama-sama menegakkan tiang layar yang telah dihias oleh puan, menjadi titik omban yang terdiri dari rangkaian janur kelapa. Tiang layar ini ditegakkan tepat di tengah-tengah baluk yang menyerupai kapal. Dan di bawah tiang layar inilah nantinya upacara belian poleh dilaksanakan. Kalau memoleh di atas baluk tu, pertama sekali dukunnya dulu duduk terpakur kepada tiang baluk. Dan setelah itu tukang polehnya tegak berdiri. Dan sambil berdiri itu pun ada baco-baconnya. Dan sambil kalau bahasa kunonya itu menyau. Kalau internasionalnya memanggil. Nan dipanggil tuh kalau bahasa kampung seko nan kiamat-kiamat, nan sati-sati. Nan dipanggil tuh. Maksudnya itu memanggil itu supaya memberikan keberkatan dan kenikmatan kepada dukun yang dijadikan. Itulah niat untuk memanggilnya itu. Setelah inya berdiri beko dukun ko, pertama duduk. Setelah itu inya berdiri sampai saatnya. Inya berdiri dan dukun niko berjalan di atas baluk ko keluar ke kemudi. Dan tukang poleh ko mengikut di belakang cao
Ada nanti pegang sebetulnya, contohnya malam mereka mungkin ada. Dan dia sapu-sapun lah betul hadap kepada duduk kemantan niko. Itulah kojo. Sampainya berapa kali keluar ke kemudi, 3 kali keluar, 3 kali ke kemudi. Setelah itu kemantan ko biasanya masuk ke dalam lone baluk. Setelahnya keluar dari lone baluknya langsung memanjat tiang baluk. Pemirsa, di belakang saya ini adalah baluk yang menyerupai sebuah kapal yang nantinya akan menjadi sarana bagi calon kumantan atau dukun dan juga bujang pamoleh beserta seluruh perangkat upacara ritual lainnya dalam melakukan ritual tegak baluk belian godang. Mari kita saksikan. Gelapnya malam mulai menyelimuti desa Segati. Dan masyarakat pun telah berkumpul untuk menyaksikan ritual tegak baluk belian godang. Ritual yang begitu sakral dan membutuhkan persiapan yang besar untuk melaksanakannya. Ini sudah hampir 30 tahun yang tidak pernah dilaksanakan lagi oleh masyarakat Kecamatan Langgam, Desa Segati ini. Kita dari Dewan Kesenian mencoba mengangkatnya kembali sebagai khasana seni budaya yang sudah hampir punah, kita hidupkan kembali. Gunanya kalau zaman dulu untuk bulian besar ini mengadakan pengobatan maupun pengobatan yang sakit dari sapaan hantu ladang namanya kalau kami, yaitu setan-setan yang ada di ladang maupun hantu-hantu air. Melalui pengobatan secara bulian besar ini, maka sang sakit biasanya bisa sembuh. Kemudian sisi lain juga bulian besar ini juga manfaatnya bisa mencari orang hilang yang disebabkan yang dibawa atau disembunyikan oleh orang bunyian. Dan ini sudah hampir 30 tahun tidak kita lihat lagi, tidak terdengar lagi adanya hal yang seperti ini yang di Kecamatan Langgam, Desa Segati ini. Irama gendang yang dipukul oleh bujang Katobung mengabarkan ritual belian poleh akan segera dimulai. Dalam upacara belian poleh dipimpin oleh seorang kumantan. Karena kumantan dianggap dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib dan mengantar calon kumantan nantinya ke alam gaib. Belian poleh memiliki beberapa orang yang sangat begitu diperlukan dalam jalannya upacara, seperti bujang pamoleh, bujang pebayu, dan bujang katobung. Mereka memiliki tugas masing-masing di atas baluk. Bujang pamoleh merupakan seseorang yang menentukan jalannya upacara belian. Dengan bahasanya sendiri, bujang pamoleh memanggil roh untuk kumantan yang duduk tafakur di bawah tiang layar. Balai kesalian magang logap pakau sali kiamat menjunjung sali bikin do sali diam dalam lancang kosit kolak loman ya Allah ya Rasul. Mana-mana orang kiamat lah nek biar gando ali diam dalam balai yome kiamat nek biar sambat diam puncak gunung ledang. Kiamat nek biar bonsu diam gunung berdawa bonsu kiamat lah nek
susu tunggal diam. Togak tanah adik mula jadi mandang tada kedopan tegamak lebungo nak si gemole mole kemantan mula jadi tanda ladik kita tendai gitu ke kaki gunung mula jadi mudo. Ketika Kumantan dalam kondisi kerasukan roh gaib, Kumantan akan menuju haluan kapal dan ujung kemudi sebanyak 3 kali. Sedangkan di ujung haluan dan kemudi telah ditunggu oleh bujang pebayu yang bertugas untuk menjaganya agar tidak keluar dari atas baluk. Konon kabarnya, jika Kumantan keluar dari atas baluk yang berbentuk kapal ini, maka Kumantan akan hilang ke dalam hutan dan tidak akan dapat kembali lagi. Kumantan menari dalam iramanya sendiri melalui bujang katobung sang pemukul gendang. Ia diikuti bujang pemoleh di belakangnya, menyerukan beberapa mantra, dan menuju puncak tiang layar dalam meraih hikmah dirinya menjadi seorang Kumantan yang sah. Katuk. Bombo nindakkan tompeda dua tidakkan ketun agar kami pengbongak uang pisung layangan. Akhir dari ritual akan diadakan pengobatan terhadap orang sakit yang dilakukan oleh Kumantan yang telah dipoleh dalam ritual tegak baluk belian godang. Badewo hampir sama dengan upacara adat ritual belian pada suku-suku yang ada di Riau maupun Indonesia, karena sama-sama bertujuan untuk menyembuhkan penyakit. Dalam Badewo ini, Kumantan akan membacakan mantranya kepada orang yang sakit dan menjalankan beberapa ritual. Karena penyakit pada seseorang disebabkan masuknya roh-roh jahat ke dalam tubuh orang yang sakit tersebut.
Adat istiadat dan kebudayaan Indonesia merupakan perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa yang harus terus dilestarikan. Karena bangsa Indonesia ialah bangsa yang kaya bahasa dan kaya budaya. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah banyak mengubah kehidupan masyarakat Indonesia. Namun bagaimanapun, warisan budaya yang positif perlu dan harus kita jaga serta kita lestarikan agar tetap menjadi khasanah budaya Nusantara yang mempesona. Pelalawan negeri amanah, tuah negeri seia sekata. Lestarikan budaya bermarwah untuk menjaga identitas bangsa. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli Irsal. Terima kasih dan sampai jumpa.